Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Uti dalam membaca Al-Quran beserta artinya. Dan ini merupakan lanjutan dari tahapan awal, yaitu juz 1 surat kedua Al-Baqarah. Dan tiap lembar kita langsung terjemahkan. Yang kemarin baru sampai dengan ayat ke-24. Saat ini Uti akan lanjutkan tahapan kedua, yaitu lembar keempat, 5, dan 6 sekaligus artinya tiap lembar, yaitu mulai ayat 25 sampai dengan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rujiqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi rujiqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun walahum fiha khalidun. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim Ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sanalah mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu,
Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia Allah mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia, Allah, menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 26. Diriwayatkan bahwa ketika Allah berfirman melalui Quran surat Al-Hajj 73 yang isinya mengecam berhala-berhala kaum musyrik dan menyebutkan bahwasanya penyembahan Tuhan-Tuhan mereka itu sangat lemah seperti rapuhnya rumah laba-laba. Orang Yahudi mempertanyakan kepada Rasulullah, apa gerangan keutamaan atau kelebihan serangga atau laba-laba sehingga Allah menjadikan permisalan dalam firman-Nya. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibn Abbas. Ayat 30 hingga 37. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Fa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar
wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wa azzalahuma syaitanu anha fa'aghrazahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia, Allah, memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda-benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia, Allah, berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Dan ingatlah, kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Robnya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ayat 38 sampai dengan 48. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin say'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku.
Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya atau Robnya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Beberapa kata-kata penting yang perlu kita ketahui. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Di antara janji Bani Israel kepada Allah ialah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Batil artinya kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kekurangan di sana-sini itulah uti dalam berbagi. Mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.